Selamat malam Pak Santo, Ibu Lilis, dan Pak Pipi yang ada di Amerika. Selamat malam dan selamat pagi jelang siang Bapak Ibu yang boleh bersama-sama dengan kita pagi ini dari tempat-tempat yang jauh ya, kita boleh bersama-sama dan sebentar kita akan memulai 1 jam bersama renungan harian pagi ini. Naskah yang tayang di hari ini ditulis oleh beliau Bapak Pendeta Pipi Agus Dali yang nanti akan membagikan sharingnya bagi kita semuanya, dan acara akan dihantarkan oleh Pak Sony. Sekali lagi sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada Pak Pipi untuk waktunya boleh bersama-sama dengan kami, dan juga Bapak Ibu semuanya boleh melonggarkan waktu untuk mengikuti acara 1 jam bersama renungan harian ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan renungan ini sebelum memberkati Bapak Ibu, tentu saja sudah memberkati kami, Bu Lilis, dan kami semua di tim redaksi RH. Karena waktu sudah jam 9, monggo Pak Sony, kami serahkan layar ke Pak Sony. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, salam, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. 1 jam ke depan kita bersama-sama mendalami firman Tuhan, bahkan kita bisa menyaringkan satu dengan lainnya, supaya iman kita satu dengan lainnya dibangun. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mari tiba saatnya kita akan datang kepada Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu indah di depan kami. Kalau kami ada, semua ini karena Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang tidak ternilai dalam kehidupan kami yang Tuhan beri. Pagi hari ini kami ingin bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Biar 1 jam ke depan Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami boleh satu dengan sharing-sharing Tuhan. Apa yang kami dapatkan saat kami bersaat teduh tadi pagi Tuhan. Bila mau sharing kami Tuhan, juga kami satu dengan yang saling menguatkan. Dan kami terus Tuhan boleh terus Tuhan pelengkapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati juga hamba-Mu Pak Pendeta Pipi Tuhan yang akan menyaringkan Tuhan tulisannya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Kami juga serahkan setiap peralatan yang pakai, baik handphone, laptop, sinyal Tuhan, semuanya Tuhan dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kita dan menjadi doa kita pada pagi hari ini. Mari naikkan pujian ini. Kita akan percaya Tuhan begitu banyak memberikan berkat kehidupan kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Baik kesehatan, kalau kita sampai hari ini ada, semua karena anugerah Tuhan. Mari bersama-sama dengan pujian ini keluar dari dasar hati kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih baik bagiku. Iya, semua karena kemurahan Tuhan. Kita kena percaya jika kita ada sampai saat ini, semua karena kebesaran Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan harian. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita untuk menyimak, bahkan kita bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan harian pada hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yunus pasal 2. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur,
akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yunus pasal 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Renungan hari ini berjudul Ucapan Terakhir Betsy. Pada Perang Dunia Kedua, Betsy dan Corrie ten Boom ditawan dalam kamp konsentrasi Ravensbrück. Keluarga ten Boom ditangkap karena menyembunyikan orang-orang Yahudi di kediaman mereka. Meski menderita di situ, keduanya tetap mengadakan ibadah bersama dan menguatkan sesama tawanan. Beberapa hari sebelum Corrie dibebaskan, Betsy meninggal karena sakit. Ucapan terakhirnya kepada adiknya sungguh menggetarkan hati. Tidak ada lubang yang begitu dalam di mana Tuhan tidak hadir di situ. Yunus memang berada dalam perut ikan karena alasan ketidakpatuhan pada panggilan Tuhan. Tetapi, apapun, doa si nabi yang menyadari kesalahannya di pasal 2 ini memberi pesan kuat tentang kesetiaan, kerahiman, dan kemahahadiran Tuhan yang tak terbatas. Kegelapan di dasar lautan dalam perut ikan tak sanggup mencegah dia hadir. Tak menghalangi sebuah doa dipanjatkan kehadiratnya. Di situ Yunus merasakan doanya didengar, bahkan ia merasa seperti sedang berdoa di bait suci. Jika Tuhan hadir, perut ikan yang menyeramkan pun tetap bisa berfungsi menjadi kapel yang menenteramkan jiwa. Tak jarang hidup ini membawa kita ke tempat-tempat yang tak dikehendaki. Ada yang harus mendekam dalam tahanan, tidur di tenda pengungsian, berada di ruang operasi, atau bangsal rumah sakit. Bahkan ruang jenazah dari kekasih yang telah pergi. Kendati pun demikian, tempat-tempat ini tak pernah dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika hidup ini menggiring ke tempat paling bawah, itulah saat terbaik untuk menengadah ke atas, membisik doa, dan dikuatkan. Jangan biarkan kesusahanmu menghentikan doamu, tetapi biarlah doamu yang menghentikan susahmu. Ya, pagi hari yang indah ini telah hadir bersama-sama kita, penulis dari Renungan Harian yang jauh-jauh, ya, bersama Pendeta Pipi Agus Dali. Selamat malam, Pak Pipi. Apa kabar, Pak? Baik-baik, pagi di sana, Pak Sony. Iya, terima kasih. Ya, saya yakin percaya di sana sudah malam, tetapi luar biasa pagi hari ini Bapak boleh hadir bersama-sama sekaligus bisa menyeringkan latar belakang yang Bapak tulis renungan harian pada pagi hari ini. Saya yakin percaya kami yang hadir pada pagi hari ini, saya yakin kita sudah bersatu teduh pagi tadi pagi, dan biarlah diperlengkapi lagi pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan langsung dari penulisnya itu Bapak Pendeta Pipi Agus Dali. Ya, kami persilakan Pak Pipi waktunya. Terima kasih, salam jumpa untuk semuanya. Saya tidak akan mengupas ayat Alkitab yang sudah dibahas, tidak akan mengajak kita untuk semacam Bible study kecil. Saya lebih memilih untuk men-sharekan saja. Selain pengalaman pribadi, pernah beberapa bulan berada di dalam kamar rumah sakit
menjaga putra saya yang waktu itu masih sedang sakit. Tempat-tempat yang tak pernah diharapkan kita berada, itu tidak selalu bisa kita kendalikan. Ada kalanya hidup ini membawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak kehendaki, apapun alasannya. Tetapi saya mengingat pengalaman Yunus ini dan membuat saya berefleksi bahwa memang benar, tidak ada tempat bahkan yang paling dalam, jurang yang paling dalam sekalipun, di mana Tuhan tidak hadir di situ. Tepat seperti ucapan Betsy ten Boom, seorang yang sangat beriman dan berasal dari keluarga yang sangat beriman di Belanda, yang masa Perang Dunia Kedua ketika Jerman mengalahkan Belanda, dan banyak orang-orang Yahudi di sana yang kemudian dimasukkan dalam kamp konsentrasi, tidak pernah kembali hidup. Nah, keluarga ten Boom melakukan perlindungan. Mereka menyediakan rumahnya untuk menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi Belanda yang terancam waktu itu. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena akhirnya mereka ketahuan juga dan kemudian ditangkap dan ikut, walaupun mereka bukan orang Yahudi, tetapi karena mereka menyembunyikan, mereka kemudian dimasukkan juga dalam kamp konsentrasi. Seluruh keluarga ten Boom. Singkat kata, saya menonton sebuah film yang narasinya dibuat berdasarkan kisah dari Pamela Roswell Moore, seorang semacam sekretaris, orang yang bekerja dekat langsung bersama dengan Corrie ten Boom sesudah dia dibebaskan sampai tutup usia. Jadi Pamela Roswell Moore sangat mengenal dari dekat keluarga ini. Sehingga film itu dibuat berdasarkan narasi wawancara dengan Pamela. Film yang berjudul Faith Undefeated, Iman yang tak terkalahkan, berkisah tentang keluarga ten Boom. Nah, itulah yang membuat saya merasa baik untuk mengkaitkan cerita Yunus ini dengan pengalaman nyata dari keluarga ten Boom. Ya, singkat kata, sayang memang setelah dibebaskan, justru Corrie ten Boom hanya bebas sebagai satu-satunya survivor dari keluarga itu. Termasuk kakaknya Betsy ten Boom pun meninggal karena sakit dan sangat lemah berada di dalam kamp konsentrasi itu. Dan dia meninggalkan pesan terakhir yang memang menggetarkan hati, dan itu sangat cocok dengan apa yang dialami juga oleh Yunus dalam bacaan kita hari ini, dan saya kira cocok dengan banyak pengalaman orang-orang siapapun, bahkan mungkin di antara kita yang pernah berada di tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan dan kita inginkan kita ada di situ. Nah, Betsy ten Boom yang hingga meninggal berada di kamp konsentrasi, dengan imannya dia berkata bahwa tidak ada tempat yang paling dalam sekalipun di mana Tuhan tidak hadir di situ. Dan memang Betsy dan Corrie ten Boom menghayati itu. Sekalipun mereka sangat menderita di kamp konsentrasi, tetapi setiap hari mereka menyelenggarakan Bible study atau persekutuan kecil untuk menghibur orang-orang yang ada di dalam kamp konsentrasi itu. Banyak orang yang dikuatkan dan dihiburkan karena mereka. Memang keluarga ten Boom adalah keluarga yang dibesarkan di dalam kultur Bible study. Mereka orang-orang yang sangat kuat berakar di dalam iman Kristen dan terutama pelajaran Alkitab. Sehingga ketika mereka dalam kesusahan sekalipun, mereka mampu menguatkan orang lain. Dan nanti ketika Corrie ten Boom sudah keluar dari penjara, dia menjadi seorang saksi hidup yang berkeliling hampir ke seluruh dunia
untuk menceritakan pengalaman imannya di dalam kamp konsentrasi yang kejam itu. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja mempersiapkan orang-orang yang dipakainya itu sejak jauh sebelum semuanya terjadi. Jadi memang Tuhan itu bekerja di semua tempat, bahkan ketika tempat-tempat yang paling gelap pun buat kita yang mencekam dan membuat kita seperti tidak punya pengharapan. Tuhan tetap hadir di situ. Semoga itu menguatkan kita. Semoga kita selalu sadar bahwa tidak ada tempat di mana Tuhan tidak hadir di situ. Sekalipun mungkin tempat itu tempat yang paling dalam, lubang yang paling bawah. Tetapi saat itu, kalau kita menengadah ke atas, kita tahu Tuhan kita itu hidup dan Dia tetap ada bersama dengan kita. Benar apa yang saya simpulkan dalam renungan hari ini, jangan biarkan kesusahanmu menghentikan doamu. Tetapi sebaliknya, biarlah doamu menghentikan kesusahanmu, sebab Tuhan itu hadir di mana-mana, termasuk di tempat, di jurang yang paling dalam sekalipun di dalam hidup kita. Ya, terima kasih Pak Pendeta Pipi. Ini luar biasa. Ya, jangan biarkan kesusahanmu menghentikan doamu, tetapi biarlah doamu yang menghentikan susahmu. Ya, kita ingin percaya pasti Bapak Ibu pagi hari ini pasti mendapat berkat dari perenungan dari pagi saat Anda saat teduh dan melalui bacaan kita dalam Yunus 2, bahkan apa yang sudah diuraikan melatar belakang dari tulisan yang berbagai penulis Bapak Pendeta Agus Pipi. Dan kita akan percaya Bapak Ibu mungkin pagi hari ini menyaringkan apa yang Anda dapatkan, biarlah melalui sharing Bapak Ibu ini saling menguatkan satu lainnya, saling memberkati. Oleh sebab itu kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu boleh untuk langsung menyaringkan. Anda boleh tekan tombol raise hand atau Anda juga bisa menulis di chat. Silakan Bapak Ibu, kami menanti Bapak Ibu boleh berbagi pada pagi hari ini dan kita yakin percaya melalui apa yang Anda bagikan, ini sangat memberkati. Dan sangat menarik bagi ini oleh tulis itu Bapak Agus Pipi. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Ada pagi hari ini mendapatkan sesuatu berbagi, sehingga biar pagi hari kita saling melengkapi satu dengan lainnya. Ya. Juga ada Bapak Toji Makmara, ya mungkin dapat sesuatu, Bapak Ibu silakan berbagi. Kita akan bersama-sama. Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Pagi, Pak. Saya sependapat kalau doa bisa menghentikan semua masalah kita. Dan memang karena Allah itu maha hadir. Karena Dia maha hadir, maka dimanapun Dia hadir. Ketika kita berbuat dosa, di situ juga Dia hadir. Tidak hanya berbuat baik Dia hadir. Berbuat dosa pun Dia hadir. Jadi saya sangat terberkati hari ini kalau dalam renungan tadi, dalam kondisi apapun, di sana Tuhan hadir. Dan disitulah dalam banyak perkara kita tidak merasa bahwa Tuhan hadir. Karena tidak meyakini bahwa Allah adalah maha hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Iya, pagi hari ini berkatnya luar biasa. Ya, kita akan percaya bahwa Allah hadir dimanapun kita berada. Saat kondisi apapun, situasi apapun, Dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Justru seringkali kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya mungkin yang lainnya Bapak Ibu silakan. Pak Mara yang berbagi, Pak Mara pagi hari ini dapat sesuatu kah? Silakan ya, Pak. Waktunya ya sulit diungkapkan ya, tapi benar-benar sesuatu yang
Apakah kita harus sampai dibuat menjadi ke tempat yang dalam seperti Yunus baru kita menyadari bisa bertemu dengan Tuhan? Itu satu hal yang terpikir di saya saat ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang saat ini ada gitu, jadi kita sampai kalau dipikir-pikir kan kita sepertinya susah bernapas ya saat ini. Maksudnya susah bernapas ini karena begitu banyak hal yang harus kita tanggapin. Kalau dulu mungkin ya tadi malam saya sempat sharing dengan anak saya soal istilahnya dia udah deket dengan cewek gitu kan, dan akhirnya PDKT deket, setiap saat bisa berkomunikasi gitu dengan seseorang. Saya refleksi waktu dulu suasananya berbeda waktu saya mendekati cewek gitu ya. Telepon baru ada telepon rumah, jadi istilahnya harus menunggu waktu-waktu tertentu untuk istilahnya berkomunikasi dengan seseorang yang kita harapkan kita berkomunikasi. Tapi saat ini kondisinya justru berbeda. Setiap saat kita berkomunikasi, bahkan di waktu yang bersamaan mungkin ada anak yang pengen berkomunikasi dengan kita, kantor ingin berkomunikasi dengan kita, keluarga istri, teman kita SD, teman kita SMP, teman kita SMA, dan semuanya itu benar-benar penuh jadinya. Dan kepenuhan itu justru seringkali membuat tidak ada tempat buat Tuhan gitu ya, dalam tanda kutip. Karena semuanya direbut oleh hal-hal yang itu. Jadi tadi justru keterpurukan Yunus tadi waktu saya rasakan itu menjadi suatu kemewahan tersendiri buat sekarang. Mungkin ada orang-orang yang sekarang justru malah berharap mencari suatu tempat yang sangat tenang, nggak bisa dihubungin, nggak bisa apa-apa, jadi bebas gitu ya, bebas sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini sih diingatkan, jadi orang banyak mencari suatu hal yang kemewahan itu. Kenapa kita tidak menciptakannya gitu ya? Maksudnya menciptakan ketenangan tersendiri untuk benar-benar bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, itu sih yang saya renungkan pagi hari ini. Terima kasih Pak Soni. Ya, terima kasih Pak Mara. Ya, menghadirkan Tuhan dalam ketenangan. Ya seringkali dengan hiruk pikuk, dengan suasana. Seringkali kita selalu ada satu batas ya, bahkan kita tidak sempat datang kepada Tuhan. Tapi biarlah dalam kondisi apapun kita bisa hadir dan datang kepada Tuhan. Ya, baik. Ya silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, di sini juga ada Bapak Herianto, mungkin ingin berbagi Pak. Silakan Pak Herianto. Ya, moodnya Pak. Ya, silakan Pak. Yang berbagi mungkin, silakan Pak. Ya, saya sebetulnya nggak siap, tapi oke lah. Beberapa tahun yang lalu, Pak. Saya lupa tepatnya ya, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Istri saya itu tiba-tiba divonis kanker yang berat, Pak. Padahal dia nggak merasa sakit. Jadi kami pada waktu itu lagi ada acara di Singapura. Saya bertugas. Kemudian iseng-iseng periksa ke rumah sakit di Singapura. Saya juga kaget tiba-tiba dokternya bilang gini, kapan Anda kembali ke Indonesia? Saya bilang 1, kalau gitu besok langsung masuk rumah sakit. Loh, saya kaget. Sakit apa ini ya? Ternyata diperiksa itu di tempat anak itu ya. Tempat anak itu sudah tebal sekali, ada penjoran-penjorannya. Mestinya maksimum kalau tidak salah itu 5 mm, tapi dia udah sekitar ada yang penjorannya itu ada 20 mm. Jadi besok dia harus dikuret, istilahnya dikuret ya. Saya nggak tahu istilah apa dalam bahasa Inggris. Ya, saya juga kaget dan kita nggak siap sebetulnya. Tapi karena Sabtu pulang dan pada waktu itu kalau nggak salah hari Rabu atau Kamis ya terpaksa kami masuk rumah sakit istri saya.
Dan dia juga shock ya. Tapi dokternya bilang, ini mas soal kecil aja, nggak usah bermalam. Rumah sakitnya cuma setengah hari. Ya, pada waktu itu memang karena dia shock, nggak jadi dikerjakan karena tekanan darahnya tinggi sekali. Ya. Dokternya minta ya istirahat dulu, tidur, lalu dikasih lagu-lagu rohani Kristen itu ya, suruh istirahat. Dan susternya juga menghibur dia ya, karena dia nggak duga tadinya begitu itu. Setelah sekian menit drop turun tekanan darahnya itu, dia dibawa ke kamar operasi langsung dikuret. Kemudian kami kan hanya istirahat setengah hari. Setelah itu kami kembali ke hotel. Tapi pada waktu itu sudah nggak enak, suasananya itu nggak enak gitu ya. Jadi dia bilang gini dokternya, Anda boleh pulang, tapi minggu depan setelah pulang ke Indonesia kembali lagi ke Singapura, diperiksa lagi. Seminggu kemudian kami kembali ke Singapura, diperiksa lagi sama dokternya. Dan selama itu kan kami udah berdoa ya, supaya nggak terjadi apa-apa. Artinya berita baik loh. Tapi yang kami terima dari dokternya itu beritanya bukan baik, malah berita lebih mengejutkan lagi. Karena ini dia kena kanker. Dan kankernya itu kanker yang cair, yang sudah menyebar kemana-mana. Jadi mesti langsung dioperasi. Tempat anaknya harus diambil. Bahkan bukan itu saja. Kalau dia kena di bagian lain ya diambil lagi. Di bagian lain diambil lagi. Saya nggak mengerti dunia kedokteran. Saya pikir diambil semua karena habis itu semua ya. Tapi apa boleh buat, kami nggak bisa berbuat apa-apa sih, itu berita yang ini ya, hasilnya lab dan lain kan sudah prosesnya beberapa hari. Kami diizinkan begini, kamu boleh di Singapura operasinya atau di Jakarta. Lalu kalau di Singapura setelah operasi itu 3 bulan tidak boleh kembali, nggak boleh naik pesawat gitu. Jadi dia sarankan ya kalau mau di Jakarta boleh, saya kasih referensi nanti dengan surat-suratnya, hasil semua. Akhirnya kami pilih di Jakarta. Nah di Jakarta kami juga nggak tahu harus ke dokter mana, rumah sakit mana, saya juga nggak tahu. Gitu. Jadi pada waktu itu saya kontak teman-teman saya yang di Jakarta, saya minta pendapatnya. Saya diberi advice, tapi nama-nama dokternya itu saya nggak kenal sebenarnya ya. Dan anak saya yang di Jakarta juga nggak kenal. Jadi kami berusaha cari dokter sendiri. Cari kanan kiri, lalu teman-teman di gereja, di GKI Pondok Indah di Jakarta. Ya. Lalu kami dapat 3 nama. Dan salah satunya juga anak saya datang ke rumah sakit Pondok Indah yang di dekat GKI itu. Lalu disarankan, coba aja istri saya temui salah satunya. Kalau cocok ada 2 dokter spesialis laki dan 1 wanita. Baru pertama kali menemui salah satu yang direferensikan itu dokternya, istri saya udah cocok. Jadi mungkin ada chemistry-nya udah ada. Itu. Dokternya sudah tua, umurnya sudah 74 pada waktu itu. Saya kontak karena dokter itu berpraktek di salah satu rumah sakit. Jadi kami ikuti sarannya di sana, masuk rumah sakit itu. Kebetulan di rumah sakit itu yang jadi direktur adalah bekas mantan teman saya di kepengurusan sekolah di Jakarta, di GKI Pondok Indah, yaitu Sekolah Kristen Tirta Marta. Dia juga majelis di situ, dan saya telepon dia. Ini gimana Pak? Ini saya dapat referensi ke rumah sakit tempat Anda kerja. Oh ya, cocok ini. Dokternya memang ahli wanita dan ahli kanker juga. Jadi kami masuk, lalu diperiksa semuanya, nggak bisa langsung karena harus tes di laboratorium lagi dengan membawa surat-surat dari Singapura itu. Nah pada waktu itu kan pendeta juga datang, majelis juga datang menghibur ya. Tapi saya merasakan bahwa doa-doanya itu sudah lain.
doa yang nanti mengharapkan supaya sembuh itu kok ada lagi kalimat-kalimat yang dipersiapkan juga ya kalau nggak sembuh gitu loh. Ya saya juga merasa di hati saya doanya udah lain ya, ada kalimat-kalimat yang dipersiapkan karena memang sudah berat kankernya ini. Jadi anak saya juga bilang apa-apa tahu lah kondisinya mama ini sudah begini. Ya kami menyadari semua udah berat ini karena udah menyebar kemana-mana. Kami cuma bisa pasrah aja. Nah, dokternya itu menyarankan operasinya pada hari Sabtu pagi, kalau nggak salah jam 6 pagi itu, karena dia full terus, tiap hari dia penuh dokternya. Akhirnya ya kami ikuti malam itu, ya para majelis juga datang, ya semuanya mendoakan semua ya. Kami pasrah lah, pagi-pagi sudah dibawa ke ruang operasi. Setelah berlangsung berapa menit gitu, saya juga nggak bisa mengingat lagi karena di samping saya juga banyak majelis ya. Dokternya memanggil mana suaminya. Jadi suami dan anak diminta untuk datang ke dokternya. Nah, dokternya bilang bahwa perutnya istri saya ini masih terbuka, dibiarkan. Supaya kalau ada apa-apa nggak 2 kali operasi. Kami diberikan satu baskom ini yang stainless steel yang kedokteran itu isinya apa? Tempat anak itu. Sudah diambil semuanya. Saya juga baru tahu itu, seperti stick gitu, seperti stick daging gitu. Dokternya bilang ini perutnya istri Anda masih terbuka. Saya taruh dalam ruangan yang dingin. Nah, ini akan dites di laboratorium. Hasilnya apa saya juga nggak tahu. Lalu dites di laboratorium, setengah jam kemudian saya dipanggil lagi. Dokternya bilang ini sudah nggak ada lagi kankernya gitu. Artinya kanker, bukan nggak ada kanker, tapi yang nggak menyebar, hanya di tempat anak itu aja. Jadi sudah masuk dalam satu mungkin kantongan itu, yang lain nggak menyebar kemana-mana. Jadi anak saya juga sampai menjerit itu, kagetnya. Bapak Ibu yang membuat suasana itu lebih mencekam ya. Pada waktu kami dipanggil oleh susternya, diminta menghadap dokternya itu nggak ada. Dicari di mana dokternya itu. Lalu susternya cari-cari di sebuah kamar, ternyata dokternya itu berdoa, Bapak Ibu. Berdoa. Dia takut mengumumkan ini. Kalau menurut dia itu aneh. Kalau dia mengumumkan berita baik, tapi ternyata tidak, dia takut. Jadi dia berdoa dulu, apakah saya boleh menceritakan berita baik ini. Waktu dia keluar, dia bilang, ini sesuatu yang luar biasa ini. Jadi ini mukjizat sebetulnya. Untuk saya mukjizat, makanya saya tadi berdoa dulu, nggak berani mengumumkan. Wah, kami kaget juga ya semuanya. Tapi ya ini belum selesai, dia bilang gitu ya. Anda pulang dulu nanti, setelah itu dalam waktu 1 minggu, ini diiris-iris lagi. Slice demi slice itu akan diperiksa lagi di laboratorium. Kemudian setelah 1 minggu kami balik, ternyata betul Bapak Ibu. Penyakitnya kanker itu sudah diambil semua yang di dalam tempat anak itu. Di luar nggak menyebar. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, beberapa orang yang tanya apa nggak keliru yang dari Singapura itu. Dia bilang tidak mungkin keliru karena yang tanda tangannya berapa dokter ini ya. Kalau sampai keliru dia bisa diperkarakan di pengadilan ini. Nggak semudah ini, nggak mungkin keliru ini. Dokternya bilang ini mukjizat sebetulnya. Ini soal luar biasa Bapak Ibu. Sampai kami beberapa kali dipanggil dalam beberapa komunitas untuk bersaksi. Sampai dua majalah juga menginterview istri saya semuanya. Itu berdoa yang luar biasa. Kalau saya cerita panjang lebar, saya cerita penyakitnya, kankernya dan lain-lain ini nggak bakal selesai. Mungkin setengah hari ya. Tapi karena ini doa pagi ya, itulah pengalaman singkat kami. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan ini. Saya nggak siap tadinya nih. Pertama kali saya ikut acaranya Pak Pipi. Terima kasih Pak Pipi. Terima kasih Pak Arianto. Sharing yang sangat menguatkan. Iya, luar biasa pagi hari ini. Kita dapatkan berkat yang luar biasa melalui sharing Pak Arianto, di mana itu sangat besar peranannya. Ya. Seringkali saat kita mungkin sudah hopeless, mungkin sudah patah semangat, tidak ada harapan sebagainya. Kita mulai doa-doa, segala sesuatu apa yang tidak pernah pikirkan, kita bayangkan.
Tuhan kerjakan sesuatu yang dahsyat di kehidupan kita. Dan kita akan percaya pasti Bapak Ibu pada hari ini juga begitu juga banyak mengalami hal-hal yang di luar dalam pikiran kita yang Tuhan sudah siapkan sesuatu yang jauh-jauh lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama masih buka kesempatan untuk menyaringkan apa yang Anda dapatkan pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan Bu Wiwi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sungguh senang kalau pagi hari ini kita boleh berbagi kasih tentang renungan yang kita renungkan pagi ini bersama-sama ya. Kalau tadi Pak Herianto boleh menyaringkan bagaimana istrinya boleh mengalami kanker gitu ya. Sama Pak, saya juga boleh mengalami hal itu. Dan ini udah berjalan 10 tahun Pak. Tapi awalnya sih saya juga shock kaget loh. Kok sampai seperti ini gitu ya. Tapi ya puji Tuhan dengan doa-doa itu ya Tuhan terus menguatkan saya dan saya tuh nggak mengalami rasanya tuh ya jalanilah apa yang disarankan oleh dokter ya saya lakukan terus dan bahkan ya saat setelah operasi saya bekerja dan saya pun tetap kerja ya dan saya bahkan teman-teman juga bingung loh kok tetap masuk ya saya merasakan kekuatan dalam diri saya, kekuatan tubuh saya bahwa Allah tuh boleh mengizinkan hal itu terjadi dalam saya dan saya terus dipakai Tuhan tuh tetap melayani gitu ya. Dan kalau hari ini udah masuk ke 10 tahun ya bahkan setiap bulan saya kontrol berobat dan 16 kali harus tes darah gitu ya. Puji Tuhan semua hasilnya itu pasti baik. Jadi apapun yang boleh kita rasakan yang kita alami sepertinya menakutkan, sepertinya kok terjadi seperti ini ya. Nah, satu hal yang boleh seperti Yuni katakan tadi di dalam satu keburukan yang paling dalam dia terus ingat akan Tuhan, dia berdoa, dia berseru, dia tidak putus asa. Tuhan tolong aku saat ini aku dalam perut ikan seperti ini, tapi ya dia tetap tidak putus asa, dia tetap menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dan akhirnya apa dia bisa keluar dari mulut ikan itu ya, dari pengalaman-pengalaman yang jadi dalam diri saya juga loh kok Tuhan saya kok sampai seperti ini. Jadi ya saat saya jalani saya syukuri dan saya tetap minta pertolongan Tuhan kalau saya hari ini harus ini, saya harus ini ya saya jalani, saya ikuti dan semua itu boleh berjalan dengan lancar dan baik dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya. Orang-orang sekitar saya juga yang mengalami hal yang sama ya saya mesti sharing, saya menguatkan mereka dan akhirnya juga dia boleh dikuatkan, mereka juga boleh melihat bagaimana pengalaman diri saya dalam kondisi itu saya tetap masih bisa bekerja, saya masih bisa membagikan berkat bagi banyak orang dalam pengalaman-pengalaman yang saya alami ini. Jadi puji Tuhan kalau saya ini boleh sampai 10 tahun saya jalani dan ya, semoga kalau dokter dulu waktu 8 tahun dia bilang Mbak ini harus tambah 2 tahun lagi, oke saya jalani, besok saya Desember itu terakhir 10 tahun saya akan berangkat ke dokter, setiap kali kontrol saya hasilnya bagus seperti ini dan nggak ada keluhan apapun juga. Dan kalau ini membatasnya 10 tahun ya sudah selesai ya saya syukur selesai. Tapi kalau dokter akan bilang oke tambah lagi sekian tahun ya tetap saya akan jalani gitu ya. Tapi inilah satu penguatan dan doa yang tidak pernah putusnya dalam keadaan apapun juga. Ingatlah jangan terus putus asa, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang terus menopang dalam kehidupan kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang terus akan mendengar doa-doa kita. Itu aja Bapak Ibu, makasih. Ya, terima kasih buat Bu Wiwi. Bu Wiwi yang kesaksian luar biasa, boleh memberkati kita. Ya, di tengah ketakutan, di tengah kebimbangan, tapi dia belum merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kalau 10 tahun dia melewati dalam hal kanker ini, tapi akhirnya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin yang lainnya ingin berbagi pada pagi hari ini. Ya, ini ada kesempatan yang indah. Ya, silakan. Ada Bu Iva, ada juga Bapak Yudi. Silakan ingin berbagi Pak, Ibu pagi hari ini mulai renungan kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, pagi Pak Sony, Pak Pipi dan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya juga sama. Saya ya puji Tuhan, saya juga salah satu survivor cancer ya. Waktu itu saya juga operasi tahun 2014. Puji Tuhan udah 8 tahun yang lalu. Dan saya juga merasakan Tuhan menyertai dan memang saya bisa merasakan kesaksian Pak Herianto tadi. Begitu vonis cancer itu bisa membayangkan itu rasanya seperti apa ya, penyakit yang sangat-sangat. Waktu itu juga saya sangat shock dan benar-benar terpukul, tapi Tuhan menyertai seperti kesaksian Bu Wiwi itu luar biasa. Dan waktu operasi itu pun, waktu keluar dari kamar operasi seperti yang pernah saya saksikan, saya merasakan Tuhan menyertai. Benar-benar ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan.
Dan saya pun mengalami kontrol sama seperti Bu Wiwi ya, setiap sekian bulan kontrol rutin itu kadang-kadang masih deg-degan ya. Waktu masuk mau ke ruang USG itu ada rasa-rasa, karena waktu itu ya ini mencurigakan. Jadi setiap kali mau masuk ke ruang USG ada sedikit rasa khawatir gitu ya, seperti trauma. Tapi Tuhan sertai, dan saya 5 tahun waktu itu Tuhan dengan mujizat kemurahan Tuhan sama dokternya sudah case close. Jadi saya 5 tahun sudah nggak usah kontrol lagi, itu karena kemurahan mujizat Tuhan. Dan saya merasakan benar Tuhan menyertai, dan ternyata memang kita bisa menguatkan orang lain. Yang kakak saya yang waktu itu memang sudah doakan, ternyata setelah di lab observasi lebih lanjut, dokter menyatakan maaf ada sedikit ternyata ada kanker juga, dan saya bisa menguatkan kakak saya. Dan dengan mujizat dan terima kasih buat doanya, akhirnya kakak saya kemarin tidak perlu kemo. Itu juga satu mujizat, karena kemo itu memang jauh lebih berat, tapi hanya perlu diradiasi. Nah, di radiasi itu Tuhan sudah pimpin ya, baru kemarin selesai terakhir, dan di radiasi itu ada mujizat demi mujizat ya. Pertama juga COVID-nya masih bisa terkendali, jadi masih bisa setiap hari ke rumah sakit ya, karena kalau enggak COVID itu agak susah, tapi Tuhan atur. COVID-nya terkendali, bisa lancar radiasinya. Dan yang kedua, waktu sebelum radiasi kakak saya waktu itu sempat darahnya kurang, HB-nya, karena memang kakak saya ada diabetes dan ginjalnya ada sedikit kurang sempurna juga. Tapi dengan Tuhan akhirnya cari darah, sempat ditransfusi darah, darahnya udah cukup. Dan Tuhan sertai selama radiasi 21 kali bisa lancar. Terus kedua, darahnya cukup setiap 5 hari. 5 hari cek darah itu juga ada ketakutan tersendiri di kakak saya, takut kurang lagi harus cari darah lagi. Tuhan tolong darahnya bisa cukup sampai selesai. Dan yang terakhir waktu itu dia juga merasakan Tuhan menyertai, di rumah sakit itu ada 2 mesin untuk radiasi. Dan puji Tuhan radiasi mesin yang dia pakai itu nggak rusak. Sementara mesin di yang kamar 1 itu sempat rusak. Jadi beberapa pasien angin sempat tertunda beberapa hari, sempat yang udah nunggu sampai malam. Pas gilirannya mesin rusak, sehingga itu agak terkendali, tapi bisa lancar. Itu Tuhan tetap menyertai. Dalam setiap keadaan Tuhan tetap menyertai. Di dalam kondisi apapun, betul kesaksian hari ini, sharing hari ini menguatkan. Dan saya ingat satu ayat, Mazmur 23 ayat yang keempat, ini juga yang dialami oleh Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan tetap menyertai kita semua. Tuhan gembala yang baik, kita domba dan kita buduk gembala. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Ibu Iva. Ya, terima kasih. Ya, dia gembala yang baik. Ya, dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya dalam situasi apapun. Dia selalu menyertai domba-dombanya. Dan kita bersyukur kalau pagi hari ini gembala yang sangat baik hadir di tengah-tengah kita dalam kondisi apapun. Ya, silakan Bapak Ibu, kami masih memberi kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menyaringkan pagi hari ini. Ya, di sini juga ada Ibu Chen, ya, Ibu Chen ya. Ya, mungkin berbagi, kami persilahkan. Bapak. Iya, silakan. Ini dengan, ya maaf. Saya Bu dengan Chen. Chen. Oh, Bu Chen. Oke, baik. Silakan. Pertama kali join, sorry saya sambil kerja. Oh, enggak apa-apa. Ya, silakan Bu. Berbagi, silakan. Saya mau menambahkan sedikit seperti yang tadi Pak Heri ceritakan. Jadi memang Tuhan itu maha hadir. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya kan belajar dulu okultisme. Jadi saya sampai ke Nepal untuk meditasi, semedi seperti itu. Karena saya terobsesi cari guru. Jadi di situ saya menyepi gitu kan, karena saya stres dengan tekanan hidup ini, pekerjaan, dengan dunia ini seperti itu ya Pak ya. Jadi di situ saya fokus di situ waktu itu kan, belajar ilmu meditasi, kelilingin semua skala kuil-kuil yang di situ. Tapi memang Tuhan itu baik. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya 3 minggu, hampir 1 bulan di sana, pulang-pulang ke Indonesia, Tuhan datang ke dalam mimpi saya seperti itu gitu loh Pak. Jadi di situ saya merasa, karena kan memang tujuan saya awal ke sana, saya memang terobsesi cari guru yang benar-benar guru sejati. Karena saya selama belajar keilmuan itu saya nggak terasa terpuaskan seperti itu Pak. Tapi di satu titik saya saat ketemu Tuhan itu, saya sampai sekarang masih ingat suasananya, keadaannya, bagaimana
Tuhan itu hadir di dalam mimpi saya seperti itu, Pak. Dan cuman saya memang mengeraskan hati seperti itu selama 6 tahun karena saya merasa tidak mungkin. Di satu sisi saya tidak suka orang Kristen. Walaupun keluarga saya Kristen dan saya sendiri sekolah di Kristen seperti itu, Pak. Jadi tapi selama proses saya menolak Tuhan itu, saya tahu Tuhan itu selalu menyertai saya. Sekarang ini setelah saya perenungan seperti itu ya, Pak. Di dalam dunia-dunia yang roh-roh gelap seperti itu, saya mencari keilmuan seperti itu. Tuhan itu selalu kayaknya menjaga. Karena yang saya ikuti sama proses di dunia okultisme itu nggak main-main sih, Pak. Karena sampai saya ke kuburan, ke tempat-tempat yang dibuat orang sebenarnya tidak boleh didatangi seperti itu. Tapi Tuhan menjaga sampai proses seperti ini. Jadi benar di saat kondisi kita yang terbaik dan terburuk sekalipun, kalau saat Tuhan itu sudah matanya mengarah ke kita, Tuhan itu ada. Itu yang saya rasakan sih, Pak. Jadi saat Tuhan itu memang memanggil saya pikir juga saya nggak berani nolak lagi. Karena saya udah 2 kali ya Tuhan datang seperti itu panggilannya. Dan sekarang saya ikut Tuhan, prosesnya memang masih terus haus akan Tuhan. Ya, saya sih berharap Tuhan juga tetap kasih saya kekuatan. Karena kita dalam Tuhan ini kan bukannya enak sebenarnya. Sampai sekarang jujur, saya juga masih diintimidasi dengan roh-roh seperti itu, Pak. Dengan roh-roh yang masa lalu yang pernah saya jalani, saya ikuti seperti itu, Pak. Tapi seperti yang Firman bilang, Tuhan selalu menjaga, Tuhan menyertai saat kita mengikuti panggilannya. Terima kasih, Pak. Itu sharing singkat. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih buat Bu Chen yang boleh sharing pagi hari ini. Dan kita akan percaya kehadiran Tuhan luar biasa dalam kehidupan Ibu. Saya akan percaya Ibu, Tuhan sangat sayang dalam kehidupan Ibu. Ya, silakan Pak Susanto. Silakan Pak. Ya, saudara, saya melihat bahwa Nabi Yunus itu betul-betul sebenarnya kisah kita di dalam mengiring Tuhan itu. Kadang kita menjauh, menolak panggilannya, kadang kita itu marah, kadang kita itu tidak puas dengan Tuhan, dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita itu merasa ditinggal Tuhan, kadang kita berteriak sama Tuhan, sampai Yunus sendiri itu doanya itu seperti puisi gitu. Dia bilang kayak Tuhan itu meninggalkan dia kayak rumah itu zaman kuno dulu tuh. Pintunya itu sudah dipalang, nggak mungkin dia balik lagi. Tetapi justru seperti yang diuraikan Pak Bibi itu ya, justru tidak ada tempat yang paling dalam. Sudah di dalam perut ikan, di dasar laut pun di sana Tuhan hadir. Tadi sebelum mulai renungan ini, Pak Herianto itu tanya, loh, Pak Santo ini dulu STM Petra kok bisa jadi pendeta? Nah, itu kesasar ya. Memang kisahnya itu dulu ibu bapak saya itu pengucu dan benci orang Kristen gitu. Sampai akhirnya ada mujizat orang tua saya menjadi Kristen, dan sejak kecil saya itu banyak dipakai Tuhan. Tetangga-tetangga kampung itu menjadi Kristen, dan saya dipanggil sebagai pendeta cilik karena ini aneh ini katanya gitu. Saya dulu tuh SMP aja tuh sudah jadi guru sekolah minggu. Cerita Alkitab itu pokoknya seperti ngelontok gitu ya. Nah, di Mojokerto kan memang kekurangan guru sekolah minggu, saya disuruh ngajar. Lalu tetangga-tetangga sebelah itu manggil saya pendeta cilik karena kalau mereka sakit aku disuruh doain gitu. Ini doa ini mandi, katanya begitu. Tapi saya justru pernah kecewa dengan seorang hamba Tuhan, sampai akhirnya saya sendiri itu berpikir, lebih baik aku jadi orang biasa lah, daripada jadi pendeta. Nih aku ngerti banyak, aku tidak bisa jalani, aku tambah, nanti dosa ini tambah double ini, tambah dihukum Tuhan lebih double. Pikiran saya kan cuma begitu ya, waktu itu. Lalu dari SMP, saya tuh cita-citanya pengen jadi dokter dulu. Tapi saya pikir, enggak, saya tak, nanti jangan-jangan nanti sekolah SMA kepengen jadi pendeta lagi. Lulus SMP saya masuk STM Petra gitu, di mana Pak Herianto ini jadi pengurusnya PPPK Petra Surabaya ini ya, gitu.
Tapi aneh, di Petra pun saya itu dijadikan seksi rohani. Dan di situ juga dipanggil, ini pendeta ini, katanya gitu. Nah, dari STM Petra itu, saya kuliah lagi di Teknik Elektro Satya Wacana. Begitu. Dari teman seangkatan tuh satu-satunya diterima di situ. Gitu. Saya pikir, aku lebih baik jadi insinyur elektro lah. Lebih baik ini dipakai Tuhan itu, aku jadi bisnismen atau apa, itu dengan uangku bisa melayani, ya jangan jadi pendeta gitu. Tapi justru seperti Yunus lari kemana saja Tuhan itu tangkap, begitu ya. Bukan karena saya hebat, enggak, tetapi karena Tuhan itu punya rencana dan panggilan Tuhan itu tidak pernah gagal karena ketegar-tengkuhan kita itu, yang aneh itu. Sehingga betul-betul di dalam kondisi yang paling parah, paling sulit, justru saya ini ditemukan oleh seorang misionari dari Australia gitu ya, sampai saya kembali kepada Tuhan, terlibat pelayanan dan sebagainya. Kemudian sekolah teologi lagi, perjalanannya panjang sekali, sampai akhirnya terdampar jadi pendeta di Atlanta, sampai sekarang sudah pensiun di Memphis. Nah, banyak orang itu menganggap, ya jadi pendeta itu enak ya, imannya kuat. Enggak, saudara-saudara, sama dengan yang lain. Kalau menghadapi kesulitan, menghadapi mara bahaya, menghadapi gempuran pergumulan itu, bimbang, guncang, luar biasa, kehilangan pegangan, itu ya manusia saja. Dan apalagi kalau sedang dalam kondisi, seperti Bu Wiwi tadi ya, sedang dalam kondisi. Orang seringkali suka ngomong, wah hidupmu tuh enak, katanya begitu. Ya bersyukurlah, enak karena Tuhan menyertai saya. Orang memandangkan memang rumput rumah orang itu lebih baik, karena orang tidak tahu pergumulan yang paling dalam. Bahwa saat ini aku pun juga dalam pergumulan yang tidak mudah, sangat-sangat sulit. Tadi pagi saya ikut kebaktian di North Point. Pendeta yang khotbah itu Andy Stanley. Dan saya diberkati luar biasa. Dia mengatakan begini, bahwa dia menguraikan satu ayat yang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Lah Allah turut bekerja dalam segala hal itu yang seringkali susah kita terima. Gitu. Allah bekerja dalam segala hal itu, misalkan kalau kita kanker, lalu ada kesaksian seperti Pak Herianto, seperti Ibu Ive atau Bu Wiwi tadi terus sembuh gitu. Wah, ini Tuhan bekerja gitu. Tapi bagaimana kalau sedang dalam proses dan kita nggak tahu ini benar-benar sudah steril apa enggak, begitu ya? Apakah di situ Allah turut bekerja? Nah, saya dalam kondisi yang paling sulit begitu, tapi melalui khotbah tadi pagi saya melihat, bisakah kita melihat bahwa di dalam kondisi yang paling sulit itu Allah bekerja di situ. Allah sedang membentuk di situ. Panggilan kita itu seperti Yesus memanggil tuh, "Hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku." Gitu, serahkan bebanmu itu dan pikulah kukulah. Kita punya beban, disuruh nyerahkan pada Tuhan, Tuhan kasih beban yang baru, bebannya Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan bebanku itu ringan. Aku ini sabar, ya. Aku ini sabar gitu, supaya kamu itu cakap menanggungnya begitu. Nah, intinya bahwa Pendeta Andy Stanley tadi pagi itu mengatakan, apapun yang terjadi, kalau kita itu percaya bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, maka outcome-nya itu bukan kita yang nentuin. Seringkali kan kita yang mau nentuin gitu. Aku sudah minta sama Tuhan, aku maunya begini. Aku sudah berusaha begini. Kita mau outcome-nya itu kita yang nentuin. Kita lupa bahwa outcome-nya itu Tuhan yang nentuin gitu loh. Nah, panggilan kita itu harus menjadi orang yang, bagi orang yang mengasihi dia, kita mengasihi Tuhan. Gitu. Sehingga saya tadi diskusi dengan anak saya dan menantu.
khotbah ini memang benar baik begini, tapi menjalaninya itu susah. Dia bilang begitu. Kita tertawa bertiga ya. Pada waktu kita susah, jalaninya itu susah banget gitu. Itu pendeta ngomong gampang nih khotbah ini. Si pendeta Andy Stanley-nya juga mengatakan begitu. Itu orang-orang mengatakan, "Yo Pak, kamu berkhotbah begitu, tapi kita yang jalani ini," katanya gitu. Iya, Pak pendeta juga menjalani itu. Tidak mudah memang belajar berserah, belajar percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan itu, outcome-nya ada di tangan Tuhan itu tidak mudah. Kita mau mengontrol outcome-nya itu, saudara-saudara. Tapi dari sharing Pak Bibi dengan renungan hari ini, justru kondisi Yunus ada di dalam perut ikan sekalipun di dasar lautan, dasar samudra itu, yang dikatakan aku sudah ada di dunia orang mati. Mungkinkah aku datang kembali ke rumah Tuhan? Palang pintunya sudah tertutup, tetapi justru Tuhan di situ berfirman, dan anehnya pakai ikan hiu yang mustahil. Dicaplok ikan hiu kan mestinya mati, tapi di situ Yunus bisa mengatakan, Allah, Yehova itu penyelamatku. Wah, itu inti dari iman Kristen. Terima kasih, luar biasa. Ya, terima kasih. Sharing firman Tuhan-nya. Ya, terima kasih Pak Santo. Ya, Yunus dalam perut ikan besar. Ya. Dan kita akan percaya ini sangat menginspirasi kita, bahkan menjadi kekuatan bagi kita. Ya, tanpa terasa 1 jam sudah kita lewati. Ya, Pak Pipi, terima kasih buat renungan pagi hari ini, Pak. Terima kasih buat tulisan Bapak yang begitu sangat memberkati kita semuanya. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan, Pak, sebelum kita mengakhiri acara ini, Pak. Silakan, Pak Pipi. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semua sharing yang melengkapi message yang kita peroleh dari kitab Yunus dan pengalaman Yunus pada saat itu. Ya, saya suka membayangkan bahwa yang bagi manusia itu seperti Yunus itu sudah dalam batas antara hidup dan mati. Ya, dia seperti berada di tempat mortuary sebetulnya. Tetapi ternyata kalau Tuhan hadir, mortuary juga bisa menjadi sanctuary, ya, sebuah tempat di mana orang berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau tadinya Yunus cuma tahu berjumpa dengan Tuhan di bait Allah, sekarang dia tahu artinya bagaimana berjumpa dengan Tuhan di perut ikan, sesuatu yang tak pernah bisa dibayangkan. Semoga itu juga memberi kepada kita kekuatan, seperti juga yang dikatakan oleh Pak Susanto. Kalau kita sedang di dalam proses, kita tidak melihat bait Allah, kita tidak melihat cahaya, kita belum lihat outcome-nya. Tapi yang paling penting adalah bahwa di tempat yang paling pengap dan paling gelap sekalipun, Tuhan itu hadir di situ. Marilah kita menyerahkan diri dan membiarkan Tuhan yang akan membukakan pintu untuk kita bisa melihat outcome yang Tuhan tentukan sendiri. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk sharing-sharing yang sangat menguatkan dari saudara semua. Tuhan memberkati kita. Amin, Pak. Terima kasih, Pak Pipi. Ya, jangan percaya bahwa kehadiran Tuhan itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Situasi apapun, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Dan terus bersandar dan berserah kepada Dia. Dan kita lihat akhirnya semuanya Tuhan menentukan langkah-langkah hidup kita. Amin, terima kasih. Ya, baik, tiba saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita dan nanti akan dilanjutkan dengan doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa pagi hari ini, doa syafaat. Kami persilakan buat Ibu Rahel untuk memimpin dalam doa syafaat pagi hari. Kami silakan, Bu. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya memimpin dalam doa, saya boleh menyapa Pendeta Pipi sejenak ya.
Perkenalkan, saya manggilnya dulu Koh Pipi, kalau Koh Pipi masih ingat saya sepupunya Koh Paulus Sugeng Wijaya. Tadi ketika saya screenshot fotonya, saya tanya, ini betul Koh Pipi ya? Betul katanya. Terus Koh Paulus titip salam buat Koh Pipi gitu. Terima kasih Rachel. Salam kembali untuk Paulus. Ya Pak, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mari saya akan pimpin Bapak Ibu dalam doa syafaat. Mari kita menyatukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, setiap kami yang boleh mengikuti program 1 jam bersama renungan harian pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kami mengucap syukur untuk Pendeta Pipi yang boleh memimpin sharing pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, menyertai Pendeta Pipi dan juga keluarganya dalam pelayanannya dimanapun beliau berada saat ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memakai Pendeta Pipi untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu, khususnya pada pagi hari ini Tuhan, dan juga untuk setiap sharing yang boleh dibagikan pada pagi hari ini, betul-betul sangat menguatkan kami, dan kami sekali lagi diingatkan untuk membawa seluruh sukacita kami, juga kesedihan kami ke dalam doa kami kepadamu. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Oki yang tidak bisa bergabung karena sedang mengalami sakit, syaraf kejepit ya Tuhan, dan beberapa waktu yang lalu menjalani terapi. Mohon kiranya Tuhan turun tangan, menjamah, memberikan pemulihan sempurna untuk Ibu Oki dan dapat bergabung pada program 1 jam bersama renungan harian berikutnya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Presiden Jokowi dan beserta jajarannya dan seluruh anak-anak-Mu yang boleh Engkau tempatkan dalam bidang-bidang tertentu Tuhan, dalam menangani bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat-Mu pada mereka, sehingga jalannya pemerintahan, jalannya semua hal yang boleh terjadi dalam bangsa dan negara kami ini boleh bekerja, boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami boleh senantiasa mengingat Engkau dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui akal dikaruniakan Allah Sang Bapa di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama dalam 1 jam bersama renungan harian dan mendapat berkat yang luar biasa. Kita naikkan pujian ini. Mari bersama-sama katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan adakan sampai hari ini. Kita boleh kekuatan kesehatan, bahkan kita mendapat berkat yang luar biasa. Ya, tanpa terasa 1 jam bersama renungan harian sudah berakhir. Terima kasih buat Pendeta Pipi Agus Dali. Terima kasih Pak buat tulisannya, buat sharingnya pagi hari ini, memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak, dan selamat melayani ya di aktivitas Bapak yang luar biasa, kesibukan Bapak luar biasa. Tapi pagi hari ini atau malam di sana sudah boleh bersama kami berbagi, dan kami terus berdoa biarlah terus Bapak diberikan hikmat untuk terus menulis ya artikel-artikel yang sungguh-sungguh memberkati dan bahkan menginspirasi kami semua. Terima kasih Pak Ibi. Ya, terima kasih buat kembali. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini dan memberkati kita semuanya. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi, dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat beraktivitas, selamat menjalani. Tuhan memberkati kita sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Pipi, terima kasih Bu Eka, terima kasih Ibu Chen. Shalom, Pak Lilis, Pak Santo.